Guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas ya saham yang mau bagi dividen jumbo nih guys ya. Cukup jumbo ya, karena memang di atas 100% dari EPS-nya ya guys ya. Saham ini adalah saham roti ya guys ya. Dia itu ada rencana mau bagi dividen ya dalam waktu dekat ya. Guys, tapi sebelum lanjut guys, kita update kembali guys ya, bahwa channel Bang Omon-Omon ini sudah aktifkan gabung ya. Kalian bisa bergabung di supporter Bang Omon-Omon ya. Ini dapat rekomendasi saham-saham Golden Cross, IPO, dan tentunya saham-saham yang mau bagi dividen ya. Untuk belajar intens, kita akan perluas ya. Di samping seluruh video di supporter Bang Omon-Omon, di belajar intens juga akan mendapatkan rekomendasi saham-saham yang sifatnya itu secret ya guys ya, dan calon multi bagger gitu loh ya. Dan tentunya kita akan bagikan Excel ya, saham-saham yang mau bagi dividen ataupun saham-saham yang sangat bagus untuk di hold jangka panjang ya, secara fundamental bagus ya di belajar intens ini ya. Oke, lanjut guys. Jadi saham roti ini ada rencana membagikan dividen sebesar 450 miliar ya. Ini setara 174% ya dari laba bersihnya ya. Ini mau cairin 24 April, jadi udah mepet-mepet guys ya, baru diumumkan ini ya. Diumumkan juga baru hari ini ya guys ya, ini saham roti ini ya. Nah guys, saham roti ini sebenarnya udah pernah kita bahas dulu ya guys ya, udah agak lama ya di channel pelanggan ya. Di channel pelanggan waktu itu kita bahas prediksinya itu di 60 ya guys ya, prediksinya 60, ternyata baginya 80 ya. Waktu itu kita rekomendasi buy, bukan rekomendasi sih ya, kita infokan ya, kalau mau memilih buy itu di 7,5 ya harganya, lalu bisa di sell di 830 ya. Ternyata over expectation ya guys ya, melebihi ekspektasi kita ya. Di channel pelanggan ternyata dia itu bagiannya 80 ya, jadi ternyata over ya. Ini kita bahas kalau nggak salah sih di bulan Maret kemarin ya, di bulan Maret ini saham roti ini. Oke, kita coba lihat sih ya guys progresnya saham roti. Ini PE-nya gede sih guys ya, ini sudah agak mahal ya, 18,07. Secara PBV juga 2,28 guys. Ini sudah mulai mahal ya ini guys, tapi yield dividennya ini 80 ini cukup bagus ya. Coba kita hitung ya guys ya, yieldnya berapa ini, 80,04. Harganya sekarang 755 guys ya. Oh ini 10%, 10,6% guys ya, 10,6%. Ini menurut gua sih cukup lumayan ya guys ya, masih cukup lumayan lah kalau harga sekarang ya, harga hari ini. Hari ini tuh tanggal ini ya, 8 April ya, 8 April. Ini market belum buka sih ya, tapi kalau harga segini sih masih menarik sekali yieldnya ya guys ya, yield dividennya ini ya, 10, ini ya 10,60% ya. Meskipun ya nanti pasti longsor ya sesudah cumdate ya, tapi dividen 10% ini ya lumayan ya guys ya, dalam waktu tidak sampai sebulan ya. Ya secara historis si roti ini dividennya kita coba lihat. Ini lumayan terus ya guys ya, dividennya ini gede-gede ya, 60, 100 ya. Emang ini over dari ini terus ya guys ya. Ini memang historisnya
roti ini membagikan dividen melebihi dari profitnya ya guys ya. Kita coba lihat guys ininya guys ya, EPS-nya. Ya bener ya guys ya, dia itu memang payout rasionya emang gede-gede terus ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang aneh guys ya untuk roti ya membagikan di atas 100%, karena memang dari 2021 roti ini bagi 100 ya, dari 2020 ya. Ini 139, 132, 152, 162, 135%. Jadi memang payout rasionya itu jumbo-jumbo. Jadi kita kalau melihat dividen roti dari ininya ya, dari EPS-nya itu memang agak membingungkan gitu loh guys ya. Agak membingungkan. Kita pasti mengira ya bahwa dengan EPS turun ya dari 58 ke 41, kita pasti akan mengira bahwa dividennya ini bakalan turun. Ternyata malah naik dari 79 ke 80 gitu loh ya. Ya memang dividen ini ranah dari pemegang saham ya, bukan pemegang saham seperti kita ya, retail seperti kita, tapi pemegang saham pengendali ya. PSP-nya ini yang berkuasa penuh untuk mau bagi dividen berapa aja ya, itu mereka yang atur ya. Kalian kalau mau atur pembagian dividen boleh ya, kalian tinggal beli aja sahamnya sampai kalian lebih dari 50% ya. Nanti kalian otomatis akan menguasai keputusan di RUPS ya. Kalian juga bisa berhak ya mengatur pengurus ya. Kalau kalian kepemilikannya di atas 50% gitu ya guys ya. Kalau cuman punya satu lot, kalian datang ke kantornya roti nih ngatur-ngatur pembagian dividen ya, kalian bisa diusir oleh satpam ya guys ya, atau kalian malah bisa dilaporkan ke kantor polisi ya kalau kalian seperti itu ya guys ya. Jadi ini menurut gue sih roti ini cukup bagus secara bisnis. Ini juga ini ya guys ya, bisnis yang stabil ya. Roti ini bisnisnya itu di bidang roti ya, bikin roti ya, sari roti ya. Kalian kalau ke depan rumah ya sering ada yang keliling ya, ada musik-musiknya itu artinya itu adalah agen-agennya si roti ini ya. Cukup bagus ya guys ya bisnisnya ini ya. Jadi kenapa gue bilang bagus, karena ini bisnis makanan ya. Bisnis makanan ini ya relatif tidak terpengaruh oleh cycle ya, jadi stabil terus gitu ya. Ini kepemilikan publiknya juga lumayan kecil ya, ini cuma 7% ya. Ini harus ditertibkan ya oleh aturan free float ya. Ini nanti harus ditertibkan karena memang free floatnya itu 15%. Tapi ini ada saham treasury 9% ya. Ini tinggal dijual lagi aja sudah bisa ini ya, sudah bisa memenuhi syarat dari otoritas ya untuk free float 15% ya. Ya, oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.